Lause Mariana. Hai Lause Joyce. Wah, hari ini ke sekolah minggu kan? Betul. Kita mau sapa anak-anak sekolah minggu dulu ya Lause. Ya, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Hari ini tanggal 23 Agustus 2020 kita mau beribadah di kebaktian online sekolah minggu bersama dengan Lause Mariana dan Lause Joyce. Kita mau siapkan hati kita sekarang anak-anak, kita mau memuji Tuhan. Lause Joyce mau ingatkan, siapkan Alkitabnya dan jangan lupa siapkan juga kotak persembahan ya. Sebelum kita mulai ibadah kita mau sama-sama berdoa dulu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami senang sekali ke sekolah minggu bersama dengan teman-teman walaupun melalui ibadah online. Tuhan Yesus, hati kami sudah siap untuk bernyanyi untuk Tuhan. Kami juga sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Pimpin ke ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lause Joyce, kita sudah siap kan mau puji Tuhan? Siap dong Lause. Tos dong Lause. Yes. Lause mau ajak kita semua menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menjaga kita semalam, sehingga hari ini kita bisa bangun dengan badan yang sehat untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong Lause. Sekarang kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya anak-anak. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak, kalian pernah lihat pelangi? Atau pernah lihat bintang di langit waktu malam hari? Atau bunga warna-warni yang indah sekali? Lause pernah lihat. Lause Joyce pernah lihat? Iya, tentu Lause Mariana. Lause Joyce juga pernah lihat pelangi, lihat bintang-bintang di malam hari, juga bunga yang berwarna-warni. Wow, indah sekali. Iya Lause, semuanya itu indah.
Tapi ada yang paling indah dari semua yang pernah kita lihat di dunia, yaitu kasih Tuhan Yesus. Ada loh Lause Mariana, pujian tentang kasih Yesus yang indah. Oh, Lause Joy sudah tahu ya? Ya. Ya, Lause mau ajak anak-anak sekolah minggu semuanya. Kita sama-sama mau bernyanyi Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Nanti kita sambung ya dengan Kasih Yesus manis dan indah. Oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat luas takkan terkelilingi, oh 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 sungguh indah. The love of Jesus sweet and marvelous, the love of Jesus sweet and marvelous, love of Jesus sweet and marvelous, oh 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 wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe, oh 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 wonderful love. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menjadi terang untuk sekitar kita. Terang itu kita jaga, teman-teman, dengan hidup kudus. Tuhan mau terang kita bersinar selalu dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita nyanyikan lagu, Yesus menginginkan aku bersinar baginya, disambung dengan pelita kecilku bersinar selalu. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Pelita kecilku bersinar selalu,
selalu. Pelita kecilku bersinar selalu, bersinar, bersinar, bersinar. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Anak-anak, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, ampuni semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, ampuni semua dosaku. Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan Lausaban hari ini. Sehat semuanya nggak? Pasti sehat dong. Lause selalu doakan kalian semua sehat. Ingat, jangan lupa sekolah yang rajin dan pinter. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita semuanya berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kau sudah menolong kami ya Tuhan. Kami dapat bangun pagi, dan ketika kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, Engkau sendiri yang menolong dan memimpin kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. PowerPoint statement kita hari ini adalah I can tell my faith story to others. Aku bisa menceritakan imanku kepada orang lain. Anak-anak tahu nggak? Gambar apa yang ada di baju Lausaban ini? Betul, ini adalah gambar film Doraemon. Ya, banyak Doraemonnya. Teman Doraemon? Nobita. Lause suka banget sama dengan film Doraemon ini. Sampai sekarang. Setiap hari libur, itu pasti ada film Doraemon. Dan Lause pasti jam 8 pagi bangun nonton film Doraemon. Lagunya itu paling Lause suka. Lagunya kayak begini nih. Nah, Nobita ini, nih Nobita nih,
sering banget diganggu sama giant dan suneo. Dan ketika dia ada masalah, dia selalu cerita dan minta bantuan kepada Doraemon. Dan kalau Nobita punya barang ajaib, dia selalu cerita kepada siapa? Kepada teman-temannya. Hal-hal yang baik dan hal-hal yang hebat pasti Nobita cerita kepada teman-temannya. Anak-anak tahu apa itu biografi? Betul. Biografi adalah tentang perjalanan hidup seseorang yang cukup terkenal. Dibuatkan, ditulis menjadi suatu buku. Dari buku itu, orang-orang bisa membaca tentang kehidupannya. Alkitab adalah cerita tentang Tuhan Yesus yang ada, hidup, mati untuk menebus dosa kita dan bangkit kembali. Dan itu adalah cerita iman. Sesuai dengan PowerPoint statement kita hari ini yang bercerita mengenai bahwa aku bisa menceritakan imanku kepada orang lain, kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 38. Semuanya buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 38 dan Lause akan bacakan untuk kalian. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. 28. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? 31, jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus
membaptis dia. Dari cerita di atas, Filipus mendengar perintah dari malaikat Tuhan. Dan saat itu juga dia berangkat menuju tempat satu jalan yang sunyi dan sepi. Pertanyaannya sederhana anak-anak. Seandainya Filipus males. Dan kemudian dia menjawab kepada malaikat Tuhan itu. Ntar ya malaikat, saya mau tidur dulu. Atau ntar ya malaikat, capek nih. Tidur lagi, 5 menit lagi aja. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah Filipus bisa bertemu dengan sida-sida itu dan bercerita kepada sida-sida itu tentang Tuhan Yesus dan membaptis sida-sida itu? Anak-anak perlu tahu, sida-sida adalah seorang utusan dari seorang pemerintah, bukan orang biasa. Dia adalah orang yang sangat hebat. Kita lihat di ayat yang ke-27. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Etiopia. Filipus punya alasan gak untuk menjawab kepada malaikat Tuhan? Tuhan, saya orang biasa. Saya tidak punya kemampuan. Bisa. Filipus bisa jawab seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Filipus? Filipus langsung berangkat dan dia tidak tahu bahwa dia akan menceritakan mengenai imannya kepada orang asing, kepada orang yang hebat, kepada sida-sida dari Etiopia. Yang penting dia bangun, dia bangkit, dan dia mengikuti perintah dari malaikat Tuhan itu. Untuk apa? Menceritakan iman dari Filipus kepada sida-sida itu. Ketika Filipus membagikan mengenai cerita imannya kepada sida-sida itu, Tuhan memakai Filipus dan menjelaskan kepada sida-sida itu di dalam nats Alkitab yang dibaca oleh orang sida-sida tersebut mengenai siapa Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus dibawa sampai ke pembantaian. Dijelaskan semuanya oleh Filipus di dalam Alkitab tersebut. Dan anak-anak tahu apa yang terjadi berikutnya. Di ayat 37 dikatakan bahwa jika Tuhan percaya dengan segenap hati, sida-sida tersebut bisa dibaptis. Anak-anak tahu apa jawaban sida tersebut? Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sekali lagi anak-anak. Sida-sida itu percaya karena apa? Karena cerita iman, cerita pengalaman dari Filipus mengenai siapa Tuhan itu di dalam kehidupan Filipus. Siapa Laos Aban? Siapa Laos Aban? Semalam ketika Lose mempersiapkan cerita ini, Lose bertanya kepada anak-anak Lose. Anak Lose ada 3. Lose bertanya kepada Ethan yang paling besar, yang sekarang SMA kelas 1. Ethan menjawab seperti ini. Papi adalah orang yang tegas, orang yang baik, dan orang yang disiplin. Siapa Mami Ethan? Mami adalah orang yang penyayang dan bisa masak. Pertanyaan ketiga Lose Aban tanyain kepada Koko Ethan. Siapa Tuhan Yesus menurut Koko Ethan? Tuhan Yesus Maha Pengasih. Karena dia mengampuni orang berdosa. Anak-anak, cerita iman dari Koko Ethan. Kedua, Lose Aban tanyain kepada DJ. Siapa Papi? Papi orang yang baik.
terkenal, dan pintar. Siapa Mami? Mami orang yang kreatif, open-minded. Siapa Tuhan Yesus? Kalian tahu cerita iman DJ mengenai siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu baik, menjadi penolong. Dan anak-anak tahu apa? Secara selintas sedikit aja DJ bersaksi seperti ini. Papi tahu nggak? Waktu DJ kelas 4 SD, DJ dapat tuh ulangan nilai PKN merah. DJ takut banget katanya. Seperti itu. Terus nggak taunya tiba-tiba satu pertanyaan itu salah. Dan itu dijadikan bonus oleh gurunya. Dan karena bonus tersebut, DJ tidak mendapat nilai merah. Anak-anak tahu nggak? Los Aban langsung diam. Dan Los Aban langsung tanya kepada DJ. DJ tahu dari mana? Itu dari Tuhan. Oh tahu dong Papi. Tuhan ngasih tahu ke guru DJ bahwa ada satu soal yang salah. Dari situ guru DJ langsung koreksi. Oh iya ada satu soal yang salah. Dan ini menambah nilai DJ sehingga DJ tidak merah. Itu pasti karena Tuhan yang begitu murah hati dan penyayang kepada DJ. Anak-anak, itu adalah cerita iman dari DJ. Dua anak Lose memiliki cerita iman yang berbeda satu dengan yang lain. Lose bertanya kepada anak Lose nomor 3, si Jojo. Jojo, menurut Jojo, siapa papimu? Jojo menjawab seperti ini. Papi jago komputer, katanya sih. Bisa FO. FO itu kerjaan Lose sih, fiber optik. Dan Lose juga bisa konek-konekin internet seperti itu. Itu menurut si Jojo. Nah, Lose tanya, menurut Jojo, siapa Mami? Masakan Mami enak. Dan kalian tahu, Jojo bilang seperti ini. Soto dan ikan tim Mami juara 1 di dunia. Lain kali, kalian ketemu Lose Lucy, minta Lose Lucy masakin soto dengan nasi tim. Dan kalian bisa lihat, betul nggak seperti kata Jojo, soto dan nasi tim Maminya nomor 1 di dunia. Dan kalian tahu cerita iman Jojo tentang Tuhan Yesus apa? Jojo bilang Tuhan Yesus itu baik. Soalnya Jojo dikasih nafas kehidupan dan Tuhan Yesus mau mati buat Jojo. Itu adalah cerita iman. Cerita pengalaman dari anak-anak Lose mengenai siapa itu Tuhan dalam kehidupan mereka. Melalui cerita iman Filipus, melalui Alkitab yang kita baca pada hari ini, melalui kesaksian dan penjelasan dari Filipus kepada utusan dari Etiopia, utusan dari Etiopia itu bisa mengerti siapa Tuhan Yesus dalam kehidupan sida-sida Etiopia itu. Kalau tanpa Filipus menceritakan cerita imannya, sida-sida Etiopia itu belum tentu tahu siapa Tuhan Yesus. Nah, sekarang apa cerita anak-anak semua tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kalian? Mau tidak kalian membagikan iman kalian dengan cara bercerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus? Kita lihat bahwa di dalam ayat yang ke-30, Filipus berkata kepada sida-sida, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Dan sida-sida itu menjawab apa? Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Tugas Lose, tugas anak-anak semua untuk bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Semua orangnya itu kepada siapa? Semua orang. Tidak
terkecuali. Kita lihat buktinya. Di dalam Alkitab Tuhan Yesus sudah mengatakan hal ini. Kita buka terakhir dari Markus 16 ayat yang ke-15. Markus 16 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka. Ianya huruf besar. Berarti ia itu adalah Tuhan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada siapa? Kepada segala makhluk. Siapa yang disuruh pergi? Lose dan kalian semua. Sudah baca? Ada buktinya? Ingat, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus menceritakan iman kita kepada orang lain. Seperti Sida-Sida tadi. Dia tidak mengerti, namun Tuhan mengutus Filipus untuk menjelaskannya. Seperti cerita Lose bulan lalu. Apakah kita harus pergi ke luar negeri dan meninggalkan sekolah kita untuk cerita tentang Tuhan Yesus? Tentu saja Tuhan Yesus tidak menginginkan hal seperti ini. Masa kita harus meninggalkan sekolah kita? Kita masih kecil dengan alasan, saya mau cerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Gak mungkin. Tuhan Yesus juga tidak menginginkan hal seperti ini. Simpel saja sebenarnya anak-anak. Kita bisa berdoa untuk orang lain. Untuk negara kita yang saat ini sedang berjuang menghadapi virus COVID ini. Untuk saudara-saudara kita. Dan untuk siapa saja. Agar apa? Agar Tuhan Yesus menyentuh hati mereka. Dan mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Cerita iman Lose beda dengan cerita iman Lose yang lain. Cerita iman Lose beda dengan cerita iman kalian. Karena Tuhan Yesus mempunyai rencana yang beda untuk tiap orang. Jadi kita tidak perlu membuat karangan dengan kata-kata yang bagus. Harus pintar, harus ini dan lain sebagainya. Tapi kita cukup berdoa dan minta Tuhan Yesus menolong. Dan Tuhan pasti akan menolong. Itulah cerita iman Lose Aban. Kita akan masuk di dalam ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1. Anak-anak buka Alkitabnya dari 1 Yohanes 1 ayat 1. Lose akan bacain untuk kalian. Tidak semuanya yang Lose bacain ya, tapi ada ayat hafalan yang Lose akan penekanan di sana. Apa yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Satu kali lagi Lose bacain untuk kalian. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah kami lihat dengan mata kami dan yang telah kami rabah dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Di sini dikatakan bahwa apa yang telah kami lihat dengan mata kami. Anak-anak tahu kitab Yohanes ditulis oleh siapa? Kitab Yohanes. 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan dia menulis bahwa apa yang telah Yohanes lihat, telah Yohanes saksikan, dan telah Yohanes rabah dengan tangannya Yohanes tentang firman hidup. Anak-anak tahu apa itu firman hidup? Firman hidup itu adalah tentang Tuhan Yesus. Itulah yang telah Yohanes tuliskan
di dalam Alkitab ini kepada Lose, kepada anak-anak semua. Seandainya apa yang telah Yohanes lihat, yang telah Yohanes saksikan, dan yang telah Yohanes raba dengan tangannya Yohanes tentang firman hidup itu tidak dituliskan oleh Yohanes di dalam kitab ini, kita bisa tahu nggak siapa itu tentang Tuhan Yesus? Tentu saja tidak. Maka itu Yohanes membagikan cerita iman dia. Melihat, menyaksikan, dan meraba dengan tangannya tentang Tuhan Yesus. Itulah yang dituliskan oleh Yohanes, yang dibagikan kepada kita semua. Kita harus menceritakan cerita iman kita mengenai kehidupan Tuhan Yesus di dalam hidup kita kepada orang lain melalui cerita iman kita. Sama seperti Yohanes sudah membagikan cerita iman dia, apa yang telah dia lihat, apa yang telah dia saksikan, apa yang telah dia raba dengan tangan mengenai firman hidup, itu yang ditulis dan dibagikan. Sesuai dengan ayat hafalan ini anak-anak, mari kita juga mengikuti cerita iman dari Yohanes untuk terus membagikan cerita iman kita kepada orang lain mengenai Tuhan Yesus. Sekali lagi kita baca ayat hafalan ini. 1 Yohanes 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Apa yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar bukan menjadi suatu cerita saja. Tetapi firman Tuhan yang kami dengar dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami dapat menceritakan cerita iman kami kepada orang lain ya Tuhan. Sehingga akan banyak orang yang lebih mendengar, lebih mengerti, lebih tahu tentang Tuhan Yesus. Dan kami berharap, kami berdoa ketika kami menceritakan cerita iman kami kepada orang lain ya Tuhan. Kau yang menjamah orang tersebut dan menggerakkan hati mereka sehingga mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, biarlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar bisa kamu lakukan setiap hari, sehingga iman kamu boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Lo semua ajak semua anak-anak untuk menyanyikan lagu persembahan. Dan jangan lupa anak-anak siapkan uang persembahannya ya, dan kotak persembahan kamu. Persembahan kami pada hari ini, kiranya
Mari kita lipat tangan kita, tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu kepada kami, untuk pimpinan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami membawa uang persembahan untuk Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.